282. Yang lain juga bisa bisa lihat secara umum bagaimana ayat tersebut. Surah Al-Baqarah 282. Hmm. Sebelum kita lebih lanjut, Ustadz Wawan, transaksi digital yang kita maksud itu tunai atau non tunai, cash atau kredit atau apa? Nah, Eh, Iya, sebenarnya mencakup semuanya, Pak Ustadz. mencakup semua ya. Iya, Mencakup semua ya, COD-an atau cash iya, atau apa, ya kan? iya, Oke, tidak oke, oke. spesifik, Ustadz. Iya, Oke, oke. COD itu secara umum termasuk eh, apakah ada istilah di ekonomi nih ya? Saya dulu mau tahu istilah ekonominya. Misalkan kan kalau COD istilahnya masih utang ya, nanti dibayar baru lunas, berarti tidak utang. Adakah istilah iya, begitu? Istilahnya utang utang dibayar di sementara, tempat, Pak utang Ustadz. dibayar di tempat, oke. Tetapi secara substansi itu ketika belum dibayar berarti termasuk utang ya. Nanti dibayar baru utang sementara ya. Beda kalau langsung cash ya. Misalkan saya pesan di aplikasi langsung cash, berarti sudah tidak utang. Nah, tapi kalau COD berarti belum saya bayar, apakah termasuk namanya utang sementara itu atau termasuk cash itu namanya atau apa istilahnya itu, Pak Ustadz? Kalau masalah cash dengan utangnya atau sama saja? Tidak ada ya, tidak ada istilah umumnya ya, tidak ada. Ah, Belum menemukan, Pak Ustadz ini. Oh, tidak ada ya. Oke, oke, kita lanjut. Oke, oke. Coba kita lihat ayat tersebut. Mana ini? Oke. Oh, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Oke, oke, oke. Coba kita lihat kata per kata dari ayat tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang, dan saya ingin menyebutkan inti-intinya ya, nilai-nilainya ya. Kalau nanti ada sesuai dengan nilai-nilai ekonomi, tata teorinya teorinya titulan, mohon nanti diinformasikan ya. Coba lihat di ayat ini diawali dengan ya ayyuh alladzina amanu. Ya, amanu secara umum ini yang dimaksud adalah kita umat Islam ya. Umat Islam. Tetapi ingat dalam transaksi muamalah bisa kita berinteraksi lintas agama. Ya, nah, betul atau salah ini? Misalkan kita jual beli dengan mohon maaf non muslim, orang kafir, orang Cina, orang Kristen atau apa gitu. Boleh kan dalam muamalah? Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju zirahnya kepada Yahudi. Ya, Ustaz Aswar Ya, sudah pernah mendengarkan riwayat ini? Pernah kan? Boleh. Oke. Jadi ini panggilan kepada amanu, istilahnya Islam, Muslim secara umum. Tetapi secara substansi, coba kita pakai. Lihat di ayat ini, Islam itu bahasa Arabnya Islam aslamu. Ya. Di ayat ini, bahasa Al-Quran adalah amanu. Beriman atau orang yang percaya. Coba catat. Orang yang baik konsumen, oke, baik penjual ataupun pembeli, digital atau bukan, secara umum orang kalau mau berinteraksi ekonomi, kalau orang yang tidak dipercaya bagaimana? Kalau kita kan kita biasa ada jejak digitalnya ya, dicetak, dicatat biasa di BI, ada tidak kreditnya, tunggakannya, apa ya. Nah, di sini Allah memberikan kata-kata amanu. Orang-orang yang beriman Islam, tetapi makna dasarnya itu aman adalah orang yang percaya. Berarti kita harus percaya dulu. Nah, coba catat ya.
Nanti kalau ada teorinya, nanti kita sama-sama. Berarti harusnya kita percaya pembiayaan pedagang, ya, pedagang yang kita organisasi atau online shop tempat kita percaya ini tidak abal-abal lah, ya kan? Kita juga ketika mau beli, mau kirim barang saya COD ke Jakarta, kita orang Makassar Jakarta, belum sekali. Berarti di sini ada unsur kepercayaan ya, penjual, agennya, apalagi kurirnya, pembelinya, bank yang digunakan percaya sebuah amal ya. Ingat, iman itu seakar kata dengan amal. Nah, catat ini. Jadi orang yang beriman harus ada amal. Apa artinya aman? Berarti kita mengadakan jual beli harus ada aman. Tidak aman itu kalau kita jual beli di situ, berdagang di platform ini, tidak aman, ya kan? Jadi harus ada aman. Namanya iman, percaya harus ada aman. Yang kedua harus ada amanah. Coba lihat, iman dan amanah seakar kata. Ini seakar kata, ya. Iman, amanah seakar kata. Berarti kita juga harus amanah di dalam ada unsur jual beli. Dua-duanya atau dan semua unsur yang terlibat. Ini namanya kajian tematiknya, kajian ayatnya. Tadi saya dengarkan banyak teori-teori ekonominya, bagus sekali itu. Ya, Anda yang lebih tahu kalau itu. Tapi kalau kajian ayatnya itu contohnya. Dan aman juga itu saya kata dengan al-amin. Al-amin itu ada yang tahu artinya al-amin? Nah, Sesama matur, apa itu al-amin? Ini salah satu julukan Nabi Muhammad. Dapat dipercaya, Ustaz. Ah, Al-Amin. apa al-amin? Apa Dapat al-amin? dipercaya. Dapat Dapat dipercaya. atau jujur. Jujur kan, dapat dipercaya jujur. Ini julukan Rasulullah ini, dapat dipercaya orangnya jujur. Makanya semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, apalagi digital, ya, harus itu ada terpercaya, jujur, ada rasa aman. Ketika kita sudah beli, ada amanah. Itu. Ya, iman, aman, al-amin, amanah, ya kan? Amanat juga, amanah. Dan seterusnya. Ada 4 unsur itu. Ya, oke, satu. Idah. Coba lihat ayat tersebut, ada kata-kata idah. Idah tadayantum, idah apabila. Dalam bahasa Arab, kata apabila itu ada banyak. Ya. Ada apabila yang menunjukkan tidak pasti. Ada apabila yang menunjukkan pasti. Ada juga yang fleksibel. Oke. Kalau bahasa Arabnya, apabila yang menunjukkan tidak pasti artinya lau. Ya, walau. Makanya biasa diterjemahkan walaupun, seandainya. Namanya seandainya berarti tidak pasti. Oke. Dalam transaksi ini dikatakan tidak. Berarti bukan walau. Walau berarti istilahnya fiktif. Transaksi tersebut yang dilakukan tidak boleh fiktif. Tidak berarti konkret, terjadi pasti. Berarti sudah terjadi, sudah mau, baru dilakukan transaksi atau pencatatan dan seterusnya. Tidak. Ada juga in. Kalau in itu dalam bahasa Arab apabila la in syakartum la azidannakum, misalkan. Apabila kau bersyukur. In itu artinya apabila, tetapi bisa ya, bisa tidak. Yes or no. Jadi ada pilihan kalau in, ya. Kalau lau pasti no, tidak terjadi. Nah, kalau idza dalam Al-Qur'an itu menunjukkan apabila tetapi pasti terjadi. Contoh, idza waqa'atil waqi'ah. Apabila kiamat terjadi. Sekarang kiamat sudah terjadi atau belum? Belum. Tetapi Allah sudah memastikan idza. Maka itu bagian dari rukun Islam. Rukun iman, ya kan? Hari kiamat. Idza. Berarti kajian transaksi kita harus ada idza, kepastian. Kita mau adakan jual beli baru tidak pasti bagaimana. Baru masih ragu-ragu. Beli lagi Pak, langsung Pak, enggak apa-apa Pak. Ya kan ragu-ragu. Ya kan kita masih ragu-ragu, harus dicatat kita uang, dan seterusnya. Di situ kemudian ayat katakan tadayantum. Di sini khususnya transaksi yang kredit ya, berjual beli atau berutang, tadayantum. Ya. Ketika orang jual beli dalam bentuk kredit, apa yang dicatat? Ya, tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Ya, faktubu. Apa yang dicatat? Faktubu. Bidainin, nominalnya. Nominal
yang diutang. Misalkan kita cicil motor, mobil, rumah, atau apapun itu ya, ya kan? Tentu secara syariat beda ini. Jadi yang dicatat adalah nominalnya, termasuk mungkin berapa angsurannya, berapa totalnya, ya harus ya beda ini. Ila ajalin musamma, waktu tertentu berarti Anda mencicil ini berapa lama ini? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, oke? Ila ajalin musamma faktubu. Itu yang Anda tulis, faktubu. 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 Jadi yang kita tulis apa tadi? Ada nominalnya, keterangannya, ila ajalin musamma, ada waktunya. Oke, ada waktunya. Bagaimana cara mencatatnya? Di ayat setelahnya, sorry, bukan di ayat, di kalimat setelahnya ada tertulis bil adli, katibum bil adli. Berarti kita harus mencatat dengan adil dong. Dengan adil. Jangan ada merugikan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, sebelum kita lebih lanjut, apakah teori-teori tersebut sesuai dengan teori syariah yang ada? Ah, sudah cocok itu? Sudah cocok? Sudah cocok? Teori-teori tersebut sudah cocok? Hmm. Ya, halo, halo. Halo. Coba. Mau berbicara beristri, misalkan apa saja unsur dan wajib dicatat sesuai dengan teori ekonomi syariah. Nah, coba ada yang bisa sampaikan kepada kami. Apa yang dicatat itu? Apa unsur-unsurnya? Ada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Halo? Halo. Halo, halo, halo. Apa-apa? Dari ekonomi syariah itu orang kalau mau mencatat ya, teori apa gitu. Ya. Ya. Apa kira-kira yang harus dicatat Bapak-bapak Ibu-ibu ketika orang transaksi kredit atau utang piutang? Apakah sesuai dengan Al-Quran tadi atau kurang atau salah? Atau sebagian benar, sebagian salah? Hmm. Hmm. Bisa disampaikan mungkin? Ya udah, tutup aja. Itu transaksi yang dilakukan, Prof, yang dicatat. Jadi catat transaksi. Dalam ayat ini memang khusus transaksi yang tidak tunai, tapi dalam konteks Ada, sekarang tidak. Ayat ini ada juga tunai Pak. Di terakhir ada juga tunai. Ada juga. Tapi di awal-awal kredit atau tidak tunai. Ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Terus? ya, Hmm. Jadi sudah sesuai itu Pak? Atau kalau sesuai bisa tidak ada nama teorinya? Ada yang bisa disampaikan? Ada yang bisa menyampaikan ini teori sini atau menurut ini memang begitu. Nah, ada yang bisa menyampaikan? Izin Pak Ustadz. Oh iya, silakan, silakan, silakan. Kalau ya dari ayat ini ya kita bisa ini bahwa yang dicatat di dalam transaksi Hmm. itu yang pertama Hmm. kalau dia utang piutang berarti jumlah utangnya ya eh, Ah, atau apa jumlah nominal nominal utang yang nominalnya itu diberikan. bidainin. Iya. Ya, oke Nah, bagus. itu Berarti yang memang pertama. harus itu ya, wajib Iya, itu ya. iya, Hmm. Ustaz. Terus yang kedua, jangka waktunya. Nah, kapan Ila ajalim utang musamma, ini harus pelunasan. dilunasi? Ila ajalin musamma. Nah, itu. Terus yang ketiga, pihak yang terlibat berarti siapa yang memberi utang dan penerima utang itu. Yang ketiga, berarti pihak yang terlibat. Terus Pembeli dan penjual misalkan eh, begitu ya. pemberi pemberi utang Ustaz. Iya.
Bisa juga pembeli Oke, dan penjual bisa masuk ya. oke, Iya. lanjut. Apa lagi? Terus yang keempat, ya kalau misalnya ada syarat tambahan, ya selama itu tidak dilarang dalam agama, maka juga itu bisa disertakan di situ. Iya. Oke. Terus yang ke yang keberapa? Yang ke selanjutnya, ayat ini juga menganjurkan harus ada saksi. Nah, kalau di dalam Ya, Al-Quran itu kan saksi itu ada harus dua saksi. orang laki-laki atau Laki-laki. tidak bisa dua orang, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Nah, bagus. Terus kalau Bisa. dalam Terus digital atau selanjutnya, kita bagaimana saksinya dalam digital? itu juga Ustaz, mungkin nanti bisa disampaikan sama Ustadz Wawan yang menulis. Kami hanya iya Ah, memberikan apa yang bisa ditarik dari ayat masih ini. ada lagi? Masih ada lagi, Kostas? Iya, Atau Ustaz. Terus yang selanjutnya itu yang menulis ya kan harus ada yang tulis ini. Kalau harus dari ada? ayat ini, ya harus adalah orang yang adil dan dia Itu tadi. merupakan orang yang amanah yang tadi sudah Oke. dijelaskan. Nah, terus yang terakhir kan harus ada tanda tangan yang menunjukkan bahwa itu ada persetujuan dari semua pihak yang ada di dalam akad. Barangkali yang saya bisa sampaikan ya Oke. tambahkan ke teman yang lain. Iya, syukur. Gimana Pak Wawan tadi? Ada masukan dari sahabat kita ini? Ada tambahan? Ada Iya, Prof. apakah? Eh, jadi sangat ini Prof, masukannya bagus sekali dari Ustadz Atma. Memang ada yang belum ter ini Ustadz, belum apa istilahnya, belum saya hadirkan semua prinsip-prinsip jual beli Islam dalam tulisan. Hmm, Tapi oke. eh, saya mendorong bahwa nilai-nilai Quran ini memang bisa diterapkan dalam e-commerce, meskipun tidak saya uraikan secara Hmm. lengkap seperti sebagaimana yang diuraikan oleh beliau tadi. Tapi secara konseptual, harapan saya nilai-nilai inilah yang diterapkan dalam e-commerce. Hanya saja memang tidak detail seperti tadi misalnya adanya eh, persyaratan tentang saksi, ya, kemudian bagaimana secara teknis misalnya konversi antara tanda tangan digital dengan bagaimana tombol-tombol aplikasi begitu, tidak sampai sedalam itu. Saya coba mengangkat dari sisi eh, apa permukaan global begitu, seperti tadi adanya eh, pengawalan dari lembaga tertentu yang bisa membangun, pertama membangun platform tersebut, kemudian yang kedua mengawasinya. Ya, jadi saya tidak menjelaskan sampai detail-detail apa poin-poin yang harus di apa Dikasih tahu. dipersyaratkan sehingga sesuai dengan syarat-syarat yang sah dalam transaksi jual beli dalam Islam, Ustaz. Begitu. Oh, gitu ya. Jadi betul juga harus ada tadi ridho ya. Apalagi di dalam ayat itu coba lihat mimman tardawna, ada kan mimman tardawna, dari siapa-siapa yang Anda ridhoi ya. Ada kata-kata ridhonya. Oke. Coba lihat pola semantik linguistik dari ayat ini. Ya, coba lihat. Hendaklah ada menjadi dua saksi dari laki-laki. Oke. Fa'ilam yakuna rajulain. Di sini. Sebelum kita lebih lanjut, saya ingin lihatkan redaksi Al-Quran tentang ketelitian ayat tersebut. Ya. Hmm, Oke. Ustaz Aswar tahu tidak bahasa Arabnya laki-laki, Ustaz Aswar? Laki-laki. Ustaz Aswar bantu saya. Bahasa Arabnya laki-laki apa? Iya, mungkin Rijal Ustaz. Rojul, Rojul itu pria ya, pria ya. Kalau iya. laki-laki secara umum zakar ya. Makanya ada ayat lidzakari, ada yang bisa sambung ayat saya? Lidzakari mislu ah Mislu hadzil hadzil unsayain. unsayain. Saya, Oke kan? Ya, Ustaz Atma sudah bisa bedakan. Apa bedanya zakar dengan ar-rajul? Sama-sama istilahnya ya acok-acok lah. Nah, kalau kita Iya, bilang di Zat. sini. Iya. Apa bedanya itu? Karena Kalau ingat, tidak ada sinonim dalam Al-Quran ya, tidak ada sinonim nggak dalam Ustaz. Al-Quran. Jadi pasti ada konotasi. Kenapa misalkan ada konotasi masing-masing? Sebelum Ustaz Atma jelaskan, misalkan saya bilang bangku dengan sofa, sama-sama tempat duduk, betul. Tapi bagaimana? Sama tidak itu bangku kelas dengan sofa di ruang tamu? Sama atau beda? Beda kan?
Ini juga ketelitian kita. Jadi saya mau beli bangku simpan di ruang tamu. Saya mau beli sofa simpan di kelas. Bagaimana kalau begitu? Ya kan? Pasti ada konotasi dan penekanan masing-masing. Ya? Coba. Sesat mah, apa bedanya? Ya Ustaz, kalau zakar itu sepertinya ini Ustaz hanya kepada apa namanya jenis kelamin biologisnya begitu Ustaz. Berarti dia lawannya adalah unsa. Jadi kalau Terus? zakar itu menunjukkan bahwa jenis kelamin biologisnya dia adalah seorang laki-laki. Begitu Ustaz. Terus? Kalau Kalau rojul? sementara kalau rojul nah, itu lebih kepada sifatnya, sifat yang ada pada laki-laki itu. Kalau rojul itu kan berarti dia sudah menjadi laki-laki sejati. Berarti paling tidak dia sudah matang, kemudian dia juga sudah dewasa secara sosial dan juga dewasa secara moral, begitu Ustaz. Iya, makanya kan diartikan pria. Iya, Jadi Ustaz. ada Makanya dia laki-laki, ada diartikan pria. pria. Iya, Ustaz. Pria. Oke. Itu mungkin, Ustaz. Coba Ya. lihat. Ayat tentang mewaris atau faraid, tentang harta warisan, Allah menggunakan kelamin. Ya, tidak peduli kedudukannya anak laki-laki tersebut, ya kan? Itu bagaimana? Ada juga kan laki-laki, mohon maaf, tapi dia mungkin kemayu-kemayu. Apa namanya bilang orang, KW-KW atau bencis, ya kan? Oke, jadi dalam hal itu tidak dilihat, ya kan? Ketika dia kencing atau alat kelaminnya apa, di situ, itu mewaris itu. Tetapi kenapa tentang muamalah ini bukan masalah jenis kelamin yang dilihat? Kenapa Allah tidak berfirman? Coba lihat. Wastashhidu syahidaini. Ya, misalkan ya, min zakar. Ya, kenapa dikatakan min zakar? Atau alkar jamaknya. Kenapa itu? Di sini dikatakan rijal. Ya, oke. Betul, lakar dalam Al-Quran itu artinya kelamin. Ketika kita lahir, dilihat kelaminnya. Oh, laki-laki. Perempuan. Gitu kan? Oke, satu. Tapi seiring berkembangnya, ada orang, mungkin dia berkelamin laki-laki. Tetapi mohon maaf, mental bukan mental laki-laki. Atau ada juga perempuan, tetapi dia mengayomi, melindungi, berani. Itu. Itu. Berarti dia ada rajulnya. Apa artinya rajulun? Rajul itu seakar kata dengan rijulun. Apa artinya rijulun, Atma? Rijulun. Rijulun itu artinya apa? Rijulun. Ada rajulun, ada rijulun. Rijulun itu Kaki, Ustaz. artinya kaki. Kaki kan? Iya. Kaki. Maka rajulun harus seperti rijulun. Seorang pria harus seperti rijulun kaki. Bagaimana itu kaki? Jumlah kaki itu cuma 2. Tapi semua anggota tubuh dia ayomi. Kepala dia angkat, ya kan? Tangan, perut yang buncit dia bawa, ya kan? Semua isinya itu, ya kan? Pergi makan, misalkan kita pergi makan sebentar makan siang, kaki tidak dapat apa-apa. Yang dapat apa-apa itu mulut, tenggorokan, dan perut yang kenyang. Kaki apa yang dapat? Capek, ya kan? Coba bayangkan. Justru dia tidak memperdulikan capek atau apa. Yang penting kita makan ini, saudara. Ya kan? Maka rojul itu adalah sifat bagaimana melindungi, mengayomi, sifat percaya, oke, terhadap sesuatu. Makanya masalah kesaksian, kita beruntung punya mushaf yang sangat teliti, Al-Quran. Tidak dikatakan di sini syahidaini, ya, 2 orang yang menjadi saksi dari jenis kelamin laki-laki. Ya. Oke? Di sini dikatakan tidak melihat hal tersebut, tidak melihat hal tersebut. Tetapi yang paling utama adalah itu. Coba lihat. Yang paling utama adalah bagaimana sifat rojul itu, keterpercayaan, mengayomi, bisa melindungi rahasia atau menjamin keamanan data itu, transaksi itu, terpercaya dan seterusnya. Nah, kalau begitu ada cendekiawan kontemporer yang mengatakan kalau sudah tercatat
sudah ada di internet, ada jejak digitalnya di BI, ya kan, Bank Indonesia, ada langsung tercatat ini. Itu sudah lebih dari saksi itu. Itu sudah lebih saksi itu. Ya kan? Belum lagi kalau mau belum lagi ada transaksinya di HP-nya, ada riwayatnya di HP-nya, di HP ku juga ada riwayatnya. Itu juga berarti istilahnya internet bisa jadi saksi dong kalau begitu. Ya kan? Tidak bisa dibohongi. Bisa dibohongi. Justru kalau ada laki-laki tapi berbohong, berarti dia bukan pria. Ya, yang mana lebih akurat? Saya mendatangkan dua orang laki-laki, tetapi mohon maaf, laki-lakinya anak-anak. Bisa dipatol, bisa dikasih bodoh-bodohi. Atau dua orang orang dewasa, tetapi mohon maaf, orang gila. Ya kan? Laki-laki, tetapi orang gila. Buat apa? Bukan melihat kelaminnya. Yang penting kau kelamin laki-laki, anak bayi, anak balita, laki-laki. Sini jadi saksi. Ya, penghuni rumah sakit. Apa di situ? Yang ada rumah sakit. Apalagi itu ada rumah sakit itu yang khusus. Apalagi namanya itu rumah sakit itu. eh, Rumah sakit Dadi. Rumah sakit Dadi. Saya ambil saja tarik saja dua orang laki-laki di situ jadi saksi bagaimana? Tidak, bukan masalah kelamin laki-lakinya dalam saksi digital ini, dalam saksi jual beli ini, bukan kelaminnya mau dia apa kelamin itu. Kalau masalah pernikahan oke, laki-laki atau perempuan, ya kan? Ah, dilihat kelaminnya, tetapi masalah ini tidak. Oh, bagaimana dia keterpercayaannya dan seterusnya. Maka tidak salah juga kalau ada cendekiawan Muslim kontemporer, ya, kalau tidak bisa memenuhi syarat kelamin laki-laki atau perempuan, tapi kita harus kembalikan kepada makna bahasanya. Rojulun itu pada dasarnya bukan menunjukkan kelamin, tetapi menunjukkan bagaimana perlindungan, pengayuman, dan keterpercayaan terhadap seseorang atau kepada sesuatu. Jadi walaupun perempuan, kalau kita percaya, ya kan? Walaupun misalkan Google atau apa internet kota, tapi terpercaya itu jaringan dan bisa mencatat langsung secara otomatis bahwa sudah beli, sudah tidak, mobile banking, ya kan? Sekarang mobile banking orang mentransfer tidak adanya, tidak ada saksinya. Baik kalau ada misalkan istri didampingi, oh iya ini Pak, ini begini. Tapi kalau sendiri kita bagaimana? Ya kan? Berarti di sini yang paling utama adalah ini kata kuncinya, ya. Mimman tardaunah minasyuhada'i. Ya, itu yang paling utama. Yang engkau rela terima, terpercaya bahwa itu adalah bisa jadikan saksi. Kalau dua orang laki-laki pria dulu di Arab, ingat ya, sebelum kita lanjut sekarang pada masa modern, kenapa dulu di Arab rata-rata laki-laki disuruh jadi saksi? Mohon maaf, perempuan dulu jarang ada yang sekolah. Ya, bahkan perempuan ini, mohon maaf ini ada beberapa ustazah di sini, kaum hawa. Mohon maaf, perempuan itu bagaimana dulu harga dirinya dan kehormatannya, mohon maaf, tapi ya kan? Kalau kita punya bayi perempuan, bahkan Umar bin Al-Khattab itu, kalau punya bayi perempuan bagaimana? Secara umum pada masa jahiliyah. Diapakan Ibu Desi? Kalau lahir anak perempuan, diapakan Ibu Desi? Tahu sejarahnya pada masa jahiliyah? Bagaimana? Nah, dikubur hidup-hidup. Anak perempuan ini dikubur. Anak laki-laki dibiarkan. Ya, bayangkan. Saking martabat dan kehormatannya perempuan itu begitu. Dan mohon maaf, bahkan wanita dulu pada zaman jahiliyah, ibu-ibu, itu dijadikan warisan oleh anak-anaknya. Misalkan begini ya, bapak tak meninggal nih. Kodong mama tak ini janda nih. Siapa mi temani tidur? Ketika bagi-bagi harta warisan, yang dapat onta, yang dapat rumah, yang dapat kebun ini, satu mami belum warisannya bapak ini belum dibagi. Apa? Istrinya bapak belum dibagi. Kalau begitu, siapa dapat istrinya bapak? Oh, saya mau. Misalkan, oh kita mau. Itu ada begitu. Perempuan atau ibu dijadikan harta warisan dulu ya. Saking kedudukan wanita dulu bagaimana ya? Makanya kenapa laki-laki? Karena kehormatannya, keterpercayaannya. Wanita kodong masih istilahnya labil, masih istilahnya insecure. Cocok ya istilah-istilah kita ya, insecure, ya kan? Atau introvert, apa kan namanya? Introvert, ya itu mi. Kurang lebih begitu mereka.
Kalau teleponku, Pak. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, begitu ya. Nah, jadi ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita lanjut? Wah, sudah kita berhenti 9.50 saja ya, 9.55 ya. Karena kita juga mau mengajar jam 10 supaya ada jeda. Ada yang ingin menambahkan sebelum kita tutup? Ya, saya Ustaz. Silakan Ustaz Aswar. Silakan Ustaz Aswar. Ya Ustaz, kalau kita mencermati ayat ini kan salah satu frasa atau penggalannya itu disebutkan dalam Al-Quran safihan au dha'ifan au la yastati' illahu. Iya. Iya. Kalau kita Lemah. iya, tafsir itu safihan au dha'ifan bermacam makna, tapi sepertinya mengerucut kepada mana-mana yang sama, yaitu lemah dari sisi akal. Sebagian mufassir juga menafsirkan sebagai anak-anak, lansia, Oke. orang Oke. tua. Hmm. Tapi bukan itu yang kami mau jelaskan, Ustaz. Yang kami mau jelaskan adalah kontekstualisasi makna ini dalam praktek e-commerce sekarang, di mana Kenapa itu? praktek e-commerce itu sulit dibatasi dan diketahui. Yang beratasi ini apakah bukan kalangan sahifan atau dhaifan. Nah, itu satu tantangan sendiri. Artinya, jika ayat ini ingin dikontekstualisasikan dengan kondisi e-commerce sekarang, seharusnya e-commerce kalau memang mau menjaga nilai-nilai akuntabilitas dan seterusnya di atas syariat Islam, tentu akan melahirkan, membawa keberkahan. Seharusnya e-commerce itu ada pembatasan. Begitu, Ustaz. Jadi ini sebuah usulan. Jadi kalau mau e-commerce lebih sejalan dengan syariat, batasi yang bertransaksi. Kira-kira begitu pesannya. Batas usia maksudnya? Iya, begitu kira-kira. Berapa? Ustaz Aswar tawarkan usia berapa, rentang berapa? Nah, kalau itu sepertinya saya tidak bisa mengusulkan, Ustaz. Coba lihat. Saya cuma mengusulkan substansi lainnya. Adapun batasan secara kalkulasi, itu sepertinya Ustaz Ahmad Riyadi bisa hitung statistiknya. Iya. Ya, 2 menit sebelum kita tutup perkuliahan kita, coba lihat dalam transaksi muamalah secara umum, apakah diwajibkan nanti balik seorang anak baru diterima jual belinya? Ya kan? Bahkan di hadis juga dalam penyampaian atau periwayatan hadis, ya, walaupun ini bukan jurusan hadis, secara umum itu ada namanya teori at-tahammul wal ada, memungkinkan penerimaan hadis tersebut kalau walaupun belum balik, minimal dia namanya ada tamyiz. Tamyiz bahasa Arabnya, tamyiz. Tamyiz itu istilahnya sudah bisa membedakan. Misalkan uang merah dengan uang biru. Ya kan? Mau beli pembalut dengan mau beli kertas. Ya kan? Mau beli ini, mau beli gula-gula, bisa ya, tamyiz. Tamyiz itu istilahnya beda-beda orang, ya kan? Jadi kalau kita balik misalkan 15 tahun, 17 tahun, kalau tamyiz, mungkin kalau sudah 13 tahun, sudah termasuk tamyiz, dan seterusnya. Dan memang ini, kalau khusus digitalnya, bagusnya, apakah teori muamalah secara umum kita pakai, atau tamyiznya, atau baliknya, betul. Harusnya ini pakar ekonomi dan ulama, pakar Al-Quran dan pakar hadis, harus diskusi antara satu dengan lainnya. Bagaimana kelanjutan tentang hal ini? Saksikan episode berikutnya, insya Allah ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita perbanyak penguatan materi ya, diskusi penguatan materi, dan saya minta kalau perlu nanti besok-besok miliki kitab tafsir. Jadi kalau ada tadi ayat seperti tadi surah Al-Baqarah, ada tafsirnya. Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Misbah, atau apapun itu. Jadi selain kita kaya tentang teori-teori ekonomi, ada juga kita tafsir sebagai sumber kita. Ya, oke, terima kasih.
kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Saksikan episode berikutnya, tafsir tematik masih bersama saya, Muhammad Irham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ustaz. Iya. Boleh. Terima kasih. Terima kasih.